lah, ada kayak ngeyembeng di dalam gitu. Hmm. Kedua, memang agak semeriwing-semeriwing, ya, seperti merinding. Ketiga, mual, nggak nafsu makan. Keempat, kehilangan penciuman. Oh, Jadi, penciuman ya. makanan itu hambar, kemudian bau juga nggak kecium. Nah, itu aja. Nah, tapi alhamdulillah dari mulai di rumah sakit nggak ada eskalasi karena kata dokter, Pak kita lihat 7 hari pertama itu kritis. Biasanya bisa meningkat demam atau bisa meningkat juga sesak napas. Nah, tapi dilihat dari hasil ronsen memang paru-paru saya itu ada ya, terkena bronkopneumonia, tapi ringan kata dokter. Jadi bukan sedang dan alhamdulillah tidak berat gitu dan tidak pernah memberat. Jadi itu ringan saja, lama-lama membaik dan sekarang alhamdulillah gejala klinisnya sudah hilang sekarang. Oh, jadi sudah ada di paru-paru itu ya si. Sudah ada ya. Jadi kata dokter, Pak ada di paru-paru Bapak, makanya Bapak batuk gitu. Nah, tapi ininya stadiumnya ringan lah. Tapi tetap Terus saja diobati atau diapain jadi sehat, jadi hilang begitu? Punten sambil memang minum ya. enggak. Memang pertanyaan saya ke dokter juga sama. Hmm. Ini saya diobatin apa dok? Nah kata dokter jawabannya juga membuat luar biasa galau. Bapak kan tahu ini tidak ada obatnya kata dokter ya, jadi nggak ada obatnya. Nah jadi demamnya dikasih paracetamol, ya, batuknya dikasih obat batuk hitam, mualnya dikasih obat anti mual, nah, kemudian ditambah obat antivirus, ya, oseltamivir atau Tamiflu, kemudian vitamin yang banyak disuntik, ya, vitamin C dan macam-macam. Itu aja obatnya. Olahraga di sana? Nah, minggu pertama kan masih lemas, masih mual, nggak bisa. Ya. Tapi minggu kedua lumayan. Jadi nyolong-nyolong berjemur di pojok kamar, bisa loncat-loncat, push up, plank, semuanya bisa keringetan. Nah, mulai enak. Begitu keringetan, keluar hormon endorfin, berasanya nyaman. Ya, karena katanya imunitasnya naik karena hormon endorfin itu, karena keringetan. Ah, ya, ya, ya. Nah, jadi makin sehat, makin seger, makin semangat. Ada nggak efek penyembuhan karena mental kita makin kuat, optimisme makin kuat, sehingga Sama. daya tahan tubuh? Gimana itu? Jadi kita itu sesama penderita COVID positif itu nyambung Kak. Ya, Hmm. saya dengan Bupati Karawang, Teh Seli, kontak-kontakan terus. Kemudian dengan teman-teman yang lain di Jakarta kontak, kita saling Hmm. menguatkan. Ya, Hmm. bahkan dengan kamar sebelah kita juga kontak-kontakan. Jadi saling menguatkan. Alhamdulillah malam ini tidur enak. Ya, alhamdulillah kondisi baik ya. Jadi saling menguatkan, saling memberi kabar baik itu luar biasa. Itu Anak teman istri juga seangkatan yang kena ada yang jadi lebih parah tidak? alhamdulillah enggak. Jadi seangkatan ini kondisinya baik, tapi memang kita kata dokter itu kena strain yang lama. Jadi ada ini si COVID ini memang ada macam-macam. Ada yang strain cepat ya. Ini paket hemat kelihatannya 14 hari. Ada yang paket panjang, paket lengkap. Nah, saya ini kayaknya agak paket panjang ya. Ada 28 hari lah kira-kira baru kemudian bisa negatif. Oh, gitu. Jadi virusnya juga macam-macam Allah ciptakan teh ya. Ada yang bager, Macam-macam. ada yang pinter gitu. Ya, dan efeknya memang setiap orang berbeda-beda dan lebih parah kalau ada komorbid, kalau ada penyakit bawaan. Nah, ini juga deg-degan kemarin ya, ketika berapa hari di rumah sakit ini akan kelihatan apakah ada diabetes, apakah ada jantung, darah tinggi dan lain. Karena ketika ada komorbid atau penyakit bawaan itu biasanya kondisinya lebih buruk. Begitu ya. Ya, Oh, jadi memang yang lebih memperparah sakit seseorang tuh kalau sudah ada penyakit bawaan. sudah Itulah ada penyakit sebabnya bawaan. mungkin banyak orang-orang yang sudah senior itu syariatnya meninggal karena Iya, penyakit bawaan yang menjadi penyakit parah sesudah kena terserang ini ya. iya betul. Baik. Lalu apa hikmahnya ini berada di karantina 30 hari totalnya ya? Menyendiri, apa yang ditemukan? Saya merasa waktu itu sangat tidak bisa kita kendalikan ya. Saya merasa setiap menit, setiap jam itu
harusnya kita bisa lebih maksimal lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi di sana saya banyak nulis juga. Saya insya Allah akan terbitkan buku juga, ingin berbagi rasanya untuk semua, karena banyak renungan, ya, banyak pelajaran dan merasakan betul betapa berartinya keluarga. Jadi kalau ketika di dalam ruangan rumah sakit melihat orang-orang yang bosan di rumah, status update-nya bosan, mati gaya, itu gregetan juga. Jadi sebosan-bosannya di rumah, jauh lebih membosankan di rumah sakit. Jadi kalau ke rumah sakit itu hal yang dirindukan dan dimimpikan ya cuma satu, kembali ke rumah, nggak ada lagi yang lain. Satu, bagaimana dengan Allah? Waktu dalam itu apa yang ditemukan yang meningkat? Keyakinan atau hikmah yang urusan dengan ketauhidan? Ya, kuncinya memang dunia ini kan bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Relasi itu yang harus diperbaiki dulu. Ya, saya merasa betul ya bagaimana bolong di sana, bolong di sini, kurang di sana, lemah di sini ya. Jadi 22 hari di rumah sakit membuat saya banyak merenung. Ya, urusan dengan Allah mana yang belum saya perbaiki ya. Hal-hal mana yang saya masih lemah gitu. Jadi baru kemudian kita melihat relasi-relasi kepada yang lain gitu. Dan saya juga merasa bahwa kenapa harus saya yang dipilih? Dari 1 juta penduduk Bogor, ketika 1 orang warga Bogor dinyatakan positif, mengapa harus wali kotanya? Mengapa harus saya? Gitu. Banyak berpikir dan saya menyimpulkan bahwa ya semuanya ya qadarullah, pasti ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saya diminta menjalani dulu cobaan ini supaya kalau diberikan kesehatan ya bisa fight untuk berada di garda terdepan insya Allah untuk bersama-sama warga menangani ini. Jadi yakin ini sakit terjadi dengan izin Allah ya? Pasti, ya. Dan yakin pasti ada kebaikan di sana gitu ya? Pasti ya. Memang keyakinan ini yang sebetulnya paling menguntungkan. Karena makin yakin itu bisa makin sabar, makin ridho, makin ikhlas. Kalau kurang yakin ya jatuhnya ngerasula, mengeluh. Lalu hubungan dengan ibadah apa yang terevaluasi waktu menyendiri begitu? Apa artinya sebuah ibadah? Kalau tadi tentang keyakinan, sekarang amal-amal. Ya, saya merenung ya, mengapa hari ini kita nggak bisa Jumatan, mengapa hari ini kita nggak bisa taraweh, ya mengapa kemudian banyak hal-hal yang biasa kita lakukan tidak kita lakukan. Ya mungkin karena selama ini kita keimanan ini bukan keimanan yang berakal, tapi keimanan yang ritual saja. Jadi beribadah hanya sebatas seremoni, ritual, Jumatan hanya sebatas setoran saja, ya, hanya sebatas tanda hadir ke masyarakat misalnya, tanpa secara substantif kita beriman dengan berakal tadi. Ya. Saya menjadi merenung semua. Makanya buat saya memang ini seolah-olah kita kembali ke titik nol lagi, direset lagi semua, kita kaji lagi sejauh mana selama ini keimanan kita itu diikuti dengan akal dan keyakinan tadi ya daripada sekedar seremonial atau ritual. Ya memang banyak yang sedih tidak ke masjid, padahal mungkin ke masjid juga belum tentu disukai Allah. Karena ada yang ke masjid jadi ujub, ada yang ke masjid jadi takabur, ada yang di masjid malah bertengkar, ada yang di masjid juga jadi ria. Boleh jadi oleh Allah sekarang cobalah ke masjid bukan hanya lahir saja mungkin ya. Betul. Dan juga sekarang supaya kan kangen itu biasanya kalau sudah diberi jarak, betul. Mungkin besok lusa kalau kita sudah diizinkan ke masjid, lebih bertenaga, semangat mencintai masjid dan ingin menikmati kebersamaan di masjid. Lalu tentang evaluasi diri nih, selama waktu diam kan yang paling mahal itu evaluasi diri. Apa yang terpikir? Ada satu ujian yang luar biasa. Jadi hari ke-13 saya di swab. Swabnya itu dikirim ke laboratorium Jakarta. Itu hasilnya lusanya itu negatif. Ya, negatif. Jadi
langsung ngasih tahu istri anak, langsung sujud syukur, alhamdulillah, langsung ngasih tahu staf, bahkan dokter sudah menyiapkan untuk press conference kesembuhan wali kota. Tetapi ternyata baru boleh keluar kalau 2 kali swab menurut protokol WHO. Akhirnya saya diminta, oke Pak Wali swab lagi aja sekali lagi. Masih positif. Nah, itu kaget luar biasa saya. Nah, kemudian dikasih tahu Pak Wali belum bisa keluar. Kapan di swab lagi? Minggu depannya di swab lagi. Minggu depannya keluar masih juga positif lagi. Gitu. Jadi rasanya ini perasaan ini dimain-mainkan begitu, tapi kemudian saya langsung menyimpulkan kita nggak boleh terlalu pede, nggak boleh mendahului. Ya. Mungkin selama ini saya sering gerasa gerusu, ya, kalau membuat keputusan, kalau membuat kebijakan terlalu cepat, terlalu yakin. Ya. Harusnya semuanya ya kita tanya dulu ke yang atas gitu. Harusnya semuanya kita pasrahkan dulu ke Allah, nggak boleh mendahului gitu. Nah, jadi itu pelajaran berharga ya. Baru kemudian setelah di rumah seminggu keluarlah hasil swab yang negatif tadi. Ya, memang yang paling mahal dari sebuah kepahitan, kesulitan itu adalah mengenal kesalahan, kekurangan diri kita. Karena kan begitu. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Al-ayah kebaikan apapun datang dari Allah, tapi kalau keburukan yang menimpa, nah itu mah undangan dosa kita. Yang paling berat itu adalah kalau kita diuji tidak ketemu ini kesalahan dan dosa kita, pasti susah air mata tobat, jadi rugi. Padahal Allah membimbing kita dengan kepahitan tuh supaya menemukan apa yang salah pada diri kita. Makanya kalau bisa diberikan kesempatan tafakur, menemukan diri, nah itu lebih berarti daripada kesembuhan lahir, karena sembuh lahir mah ya begini aja. Tapi kalau sembuh hati kita, nah itu yang dahsyat itu. Kurang lebih begitu mungkin ya. Setuju pisan, betul. Ya, terus bagaimana evaluasi diberi jarak dengan keluarga, apa yang didapat? Ya, saya melihat ini sebagai satu evaluasi juga. Ya, selama ini mungkin dekat dengan keluarga, tapi barangkali juga secara apa namanya manfaat berjauhan itu banyak menghitung lagi, banyak mengingat lagi apa yang saya lakukan yang kurang untuk keluarga, karena waktu mungkin lebih banyak untuk balai kota, lebih banyak untuk kecamatan, lebih banyak untuk kelurahan dan lain-lain, lebih banyak untuk orang lain gitu. Jadi bisa seperti ini kan yang terpikirkan nomor satu ya hanya keluarga, ya, belum lagi yang lain-lain. Jadi saya merasa bahwa rasanya memang harus banyak lagi yang saya kaji ulang lagi. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau lagi kita sakit kan disunahkan orang tuh nengok atau mengirim doa. Apa sih yang terasa support dari orang lain itu seperti apa manfaatnya bagi yang sedang sakit, sedang di karantina? Apakah ada dampak perhatian support dari yang lain? Satu hal, saya merasakan ya, apa yang kita tanam, doakan, yang menyapa, itu pasti orang-orang yang kita perhatikan gitu. Jadi orang-orang yang saya datang ketika pernikahannya, orang-orang yang pernah kita bantu, walaupun bantunya sekali saja, ya, tapi setiap hari dia WA menanyakan kabar saya. Saya menangis ya. Jadi apa namanya nggak nyangka ya bahwa segitunya efek yang kita lakukan gitu. Jadi ya ini ke depan ya, berarti memang tabungan amalnya harus lebih banyak ya supaya bisa kembali lagi. Nah, Dan berarti saya dampak ya banyak pelajaran betapa dalam situasi sulit itu ya, keikhlasan orang, perhatian, ketulusan kan bisa kebaca nggak tuh yang tulus, yang apa-apa? ada jadi saya bagi orang itu ada 3. Ya. Yang Hmm. kontak saya itu ada 3 kategori. Yang pertama orang yang sayang dengan saya. Jadi nanyanya, Kang Bima, kumaha progresnya gitu. Nanya semua gitu. Saya merasakan itu. Yang kedua, orang yang
galau dengan dirinya, A. Karena ketika nanya, dia hanya membandingkan apa yang dia rasakan, ya. Terasa begitu nggak? Soalnya saya begini, ya. Sesek nggak? Soalnya saya begini. Jadi ternyata dia menghubungi saya itu karena dia merasakan sesuatu, gitu ya. Jadi bukan karena care dengan saya, tapi karena memang asik dengan dirinya. Ini banyak orang-orang yang seperti ini, A. Tapi yang lucu adalah orang dengan kategori ketiga, ya. Orang-orang yang asik dengan dirinya menghubungi saya untuk jualan. Masih ada yang jualan, ya, masih ada yang macam-macam lah ya. Jadi jual ini jual itu, saya bilang wah ini orang lucu lah, macam-macam lah. Ada lagi orang yang berusaha memanfaatkan ini juga dalam konteks politik, ya, untuk kepentingan politik, itu saya baca juga ada, ya, macam-macam lah. Wah, jadi banyak pelajaran ya yang mungkin Ya, pada hari-hari biasa kita kurang bisa membacanya karena kepadatan sibukan. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini yang bisa diceritakan ke masyarakat, terutama bagi yang kena keluarga, bagaimana menyikapinya? Kan katanya yang menjadi galau juga keluarga, apalagi kalau sudah dimasukkan ke rumah sakit, itu ujungnya dua, bisa ketemu lagi kalau sembuh, atau tidak akan ketemu lagi karena meninggal. ya. Ya, saya insya Allah meyakini bahwa COVID-19 ini bukan ujian kesehatan saja, ini ujian keimanan kita. Cara pandang kita, tafsir kita, menentukan langkah kita. Kalau kita memahami sebagai ujian keimanan, maka insya Allah ya, langkah kita ke depan akan lebih ikhlas ya. Apapun ujungnya, apapun ujung harus siap, baik kita maupun keluarga. Yang kedua, saya merasakan betul bahwa pertarungan ini adalah pertarungan bagaimana kita bisa berpikir optimis, positif, ikhlas, dan ikhtiar. Ya, memadukan antara ikhtiar dan doa tadi. Ya, artinya mari kita sebarkan terus kabar baik, optimisme, bukan hal-hal yang membuat orang-orang runtuh moralnya, runtuh keyakinannya dan kekuatan fisiknya, karena kemudian imunitasnya akan turun. Saya melihat sekarang sosial media yang kemudian meruntuhkan kekuatan mental kita dan bahkan mungkin keimanan kita. Gitu. Jadi ya insya Allah di bulan Ramadan ini kita kuatkan keimanan kita dan Optimisme lah, semangat, optimisme dan husnuzon kita kepada Allah. Ya, memang Allah menciptakan ini kan pasti untuk kebaikan kita semua. Bagi orang beriman kan nggak ada ruginya apapun yang terjadi. Karena semuanya jadi kebaikan kalau benar menyikapi. Seperti sekarang Ramadan di rumah. Ya Allah menginginkan menjadikan rumah kita tidak jadi kuburan, dipenuhi dengan sholat, baca Quran. Kita yang jarang ketemu juga bisa ngumpul, walaupun tentu dengan ujian tersendiri. Tapi di sini bisa melatih kesabaran, kearifan, ya kan? Banyak hikmah yang bisa didapat, ilmu, dan juga ladang-ladang amal kreatif yang lainnya yang selama ini kalau sedang akhir nih kepada para pemirsa, pendengar. Ya, para pendengar, pemirsa, saudara-saudaraku semua yang sangat saya cintai, insya Allah kita masuki Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan semuanya tetap optimis, hope for the best and prepare for the worst. Selalu berharap yang terbaik, sembari siap-siap untuk yang terburuk. Saling mendoakan dan mudah-mudahan kita bisa melalui ini dengan kebersamaan dan dengan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas bincang-bincang yang sangat manfaat. Pasti para pemirsa ini mendapat hikmah karena yang berbicaranya juga dengan dasar ilmu. Mudah-mudahan sehatnya sehat walafiat, sehat yang menjadi ketaatan kepada Allah, dan Amin. sehat yang membawa kemanfaatan bagi dunia dan akhirat. Ya, hatur nuhun Kang Bima, akan segera tutup dengan doa ya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, para pendengar, pemirsa dimanapun berada,
Demikian kajian kita. Kajian itu tidak harus dalam bentuk ceramah, kadang-kadang dengan membaca hikmah dari hamba Allah yang mendapatkan kesempatan diuji begini pun bisa menjadi kajian ma'rifatullah. Dari kejadian ini ternyata kalau Allah mau menakdirkan tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau menyembuhkan, fala kasifalahu illahu, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi ma yasya'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Mari kita tutup dengan doa, hadirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, terima kasih Engkau beri kami umur hidup di bulan Ramadan ini, agar mengerti betapa mulia dan berkahnya jamuanmu ini. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi penghapus semua dosa kami, sebanyak apapun. Menjadi penghapus semua aib kami, senista apapun. Kami ingin hidup bersih, ya Allah. Tuntun dengan ilmu dan amal yang membuat kami bisa taubat, sebenar-benar taubat, yang membuat kami bisa diampuni oleh-Mu. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Wahai pemberi rahmat dan karunia, jadikan bulan ini betul-betul Engkau kami hati yang penuh kasih sayang, ya Allah, kepada makhluk-makhluk-Mu. Limpahi kami dengan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Serta tuntun agar ilmu kami membawa berkah, rezeki kami membawa berkah, umur kami membawa berkah. Jadikan setiap saat di bulan mulia ini, ya Allah, Engkau muliakan diri kami dengan amal-amal yang Kau cintai. Lindungi kami, ya Allah, dari semua kelalaian, dari semua kemalasan, dari segala kesia-siaan. Lindungi kami dari perbuatan maksiat sekecil apapun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana kami. Bulan memuliakan guru-guru dan orang yang berbuat baik kepada kami. Bulan penuh maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Ya Allah, hanya Engkaulah pelindung yang maha kokoh. Lindungi kami dari wabah, dari bencana ini, ya Allah. Dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Wa na'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Angkat bala bencana ini, ya Allah. Angkat uji dengan sakit. Jadikan para pejuang menjadi hamba-hamba yang ikhlas, yang Engkau limpahi derajat mulia dunia wal akhirat, dan jaga, ya Allah. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau wafatkan, jadikan wafatnya sebagai syuhada, pewaris surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Tuntun kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bima sekali lagi ya. Salam untuk keluarga dan semua jajaran di Bogor khususnya.